Terus mulai masuk ke Parmenides sekarang. Dasarnya apa gagasannya Parmenides? Ini mirip kayak gurunya, Xenophanes. Jadi Xenophanes ini mengkritik mitologi Yunani sama kayak Thales 2 minggu yang lalu. Jadi yang ada di mitos-mitos Yunani itu kebanyakan tidak berdasar apa yang nyata ada, tapi berdasarkan apa yang tampak ada. Jadi apa yang nyata ada dengan apa yang tampak ada. Xenophanes itu gurunya Parmenides itu bilang bahkan termasuk dewa-dewa. Dewa-dewa itu kenapa kok begitu, katanya Xenophanes. Kan kita lihat ya ilustrasinya dewa-dewa, bagaimana gambarnya Zeus, bagaimana gambarnya Hercules, bagaimana gambarnya Thor. Itu kan manusia bukan dewa. Jadi ternyata dewa-dewa itu digambar persis manusia. Kenapa katanya Xenophanes? Karena yang gambar manusia. Itu mungkin kayak kalau saya bilang, mungkin di kepalamu entah sengaja atau tidak ada sosok malaikat, ada sosok Tuhan dalam tanda petik. Itu kan sosoknya mirip kayak manusia semua. Bayanganmu kan ada sosoknya, kayak ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Dan itu kalau di ilmu kalam disebut antropomorfis, menggambarkan Tuhan kayak manusia. Tapi image-nya yang ada di kepala kita itu kan image manusia. Bahkan di Yunani dengan vulgar digambar ya persis manusia, meskipun ideal, gagah, tinggi, punya brewok, macam-macam. Kalau dewa-dewa zaman Eropa lama itu digambarkan brewokan. Hercules itu brewokan panjang gitu, karena dulu mungkin idealnya orang gagah itu begitu. Tapi semakin ke sini, mungkin karena saya tidak tahu pengaruh Korea apa-apa, terus yang ganteng-ganteng gagah itu jadi klimis. Jadi makanya Thor itu kan terus brewokannya belakangan waktu stres, tapi waktu awal kan dia masih klimis. Itu gambaran terbaru. Itu dikritik oleh Xenophanes. Antropomorfis. Antropomorfis itu kita ini sedang bikin Tuhan versi kita sendiri. Bahkan nanti Xenophanes mengkritik itu ya, kalau seandainya sapi, kambing, kuda diberi kemampuan berpikir dan gambar, mungkin dewa-dewa itu ya bentuknya sapi apa kayak kuda, versi mereka sendiri. Nah, itu seperti saya bilang ya, filsafat Yunani awal itu mengkritisi tradisi kepercayaan Yunani kuno yang ada zaman itu. Jadi yang pertama, Parmenides mengkritik mitologi Yunani. Yang jelas yang paling dikritik oleh Parmenides adalah orang terjebak pada kepercayaan dan menjauh dari kebenaran. Jadi nanti dia punya 2 jalan pengetahuan itu. Ada jalan kepercayaan, ada jalan kebenaran. Nah, disitulah gunanya filsafat datang. Jadi filsafat itu datang untuk mengatasi agar manusia ini tidak lemah, agar dia tidak terjebak oleh pendapat-pendapat kepercayaan-kepercayaan. Jadi ini sebenarnya kalau pakai bahasa hari ini, banyak orang hanya taklid saja pada pendapat-pendapat yang ada sebelumnya. Tidak mau mendayagunakan akalnya. Sehingga akhirnya hidup jadi tidak produktif, tidak kreatif. Orang hanya manut saja, akalnya tidak jalan. Disitulah nanti orang butuh filsafat, berpikir yang jernih, yang tidak hanya ikut-ikutan. Jadi ini yang dikritik pertama oleh Parmenides dan para filosof dari mazhab Elia.